Dalam materi harmoni, trinada adalah istilah di dalam musik yang berarti tiga nada. Fungsi dan tujuan trinada adalah sebagai akord dan dibunyikan secara bersamaan. Trinada sebagai akord dibentuk dengan cara tentukan sebuah nada tonik, terce, dan quint yang dapat diperoleh dari susunan nada sebuah tangga nada, atau menyusun trinada berdasarkan pola interval masing-masing jenis akord. Jadi trinada itu adalah tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan. Fungsi dari trinada ialah sebagai akord, atau tujuan dari trinada itu adalah sebagai akord yang dibunyikan secara bersamaan. Jadi pengertiannya trinada itu adalah tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan. Akord adalah tiga nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. Di pemahaman umum yang kita bisa ambil yaitu trinada adalah tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan. Kemudian akord tiga nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. Kemudian lanjut C mayor dan C minor. Kemudian untuk pembentukan suatu kualitas akord, ada akord mayor dan akord minor. Jarak dari akord mayor pembentukannya yaitu 3 mayor dan 3 minor. Untuk pembuatan akord minor, intervalnya yaitu 3 minor dan 3 mayor. Jadi kebalikannya. Kalau pembentuk akord mayor itu 3 mayor dan 3 minor, kalau pembentuk akord minor itu 3 minor dan 3 mayor. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ini jaraknya C ke E itu 2, E ke G itu 1,5. Di sini jaraknya C ke E itu 1,5, jaraknya E ke F itu 2. Dan triad adalah susunan tiga nada yang disusun ke atas. Ini bukan buah-buahan. Triad adalah susunan tiga nada yang disusun ke atas. Dapat juga dikatakan bahwa triad adalah susunan tiga nada yang disusun ke atas, terdiri dari nada alas, root, terce, third, dan quint, fifth. Nada kelima. Jadi nada root, nada terce, dan nada kelima. Kalau umumnya yaitu tonic, terce, dan quint. Di triad mayor adalah triad yang susunan intervalnya secara berturut ke atas adalah 3 mayor dan 3 minor. Jadi urutannya itu adalah 3 mayor dan 3 minor. Urutannya secara intervalnya itu jaraknya 2, 1,5. Kemudian triad minor. Ini triad minor ini. Triad minor adalah triad yang susunan intervalnya secara berturut-turut ke atas adalah 3 minor dan 3 mayor. Jadi bedanya kalau mayor ke atasnya itu 3 mayor dan 3 minor, kalau minor urutannya itu 3 minor dan 3 mayor. Kemudian triad diminis. Ini triad diminis adalah triad yang susunan intervalnya secara berturut-turut ke atas adalah 3 minor dan 3 minor. Jadi jaraknya dari 1,35 dari tonic, terce ke quint itu jaraknya itu
3 minor dan 3 minor. Dan selanjutnya triad augmented. Augmented adalah yang susunan intervalnya secara berturut-turut ke atas adalah 3 mayor dan 3 minor. 3 mayor dan 3 mayor, maaf, 3 mayor dan 3 mayor untuk triad augmented. Di perbedaannya mungkin ada juga yang sudah tahu bahwasanya diminished itu adalah penyempitan atau pengurangan nada. Nada apa yang dikurangi yaitu nada kelima. Bagaimana dengan augmentasi? Augmented itu adalah memperlebar atau memperluas. Jadi yang diperluas itu adalah apa? Yang diperluas itu adalah nada kelimanya. Sehingga jika diperluas kita mendapatkan, kalau di augmented kita mendapatkan 3 mayor dan 3 mayor. Kalau di diminish kita mempersempit atau memperkecil intervalnya, jadi kita dapat adalah 3 minor dan 3 minor. Ini contoh masing-masing nada dalam sebuah tangan nada mayor maupun minor yang disusun menjadi triad. Jadi kalau misalnya kita menulis di dalam garis peranada, ini tangan nada mayor, ini tangan nada C, ini akord C, ini akord D, ini akord E, ini akord F, ini akord G, seterusnya. Kemudian ini akord dalam tangan nada, ya. Ini A, ini B, ini C, D, E, F, G, A. Dalam tangan nada mayor, kualitas masing-masing triad adalah sebagai berikut. Dalam tangan nada mayor, triad pertama, 4 dan kelima itu kualitasnya adalah mayor. Kalau misalnya kita mulai dari C, berarti C, F, G. Jadi C, F, G itu kualitasnya mayor. Kemudian 2-nya D, 3-nya E, 6-nya A. Itu kualitasnya adalah minor. Kemudian ketujuh, triad ketujuh itu B. B itu kualitasnya adalah diminished. Itu bisa dipahami. Jadi kualitas dari masing-masing triad. Dalam tangan nada minor harmonis, kualitas masing-masing triad adalah sebagai berikut. Jadi tangan nada harmonis, ada tangan nada minor harmonis, tangan nada minor asli, minor zigana dan sebagainya. Tapi yang dicontohkan di sini adalah dalam tangan nada minor harmonis. Triad kelima dan keenam itu kualitasnya adalah mayor. Jadi kalau misalnya kita mulai dari A minor, berarti kelimanya E, A, B, C, D, E, dan 6-nya G, E, F itu kualitasnya adalah mayor. Kemudian triad 1 dan 4 itu kualitasnya adalah minor, berarti A, B, C, D. A dan D itu adalah minor kualitasnya. Kemudian 2 dan ke-7 itu kualitasnya adalah diminished. A, B, C, D, E, F, G. Berarti B dan G itu kualitasnya dalam tangan nada minor harmonis itu adalah diminished. Kemudian triad ketiga itu adalah augmented, A, B, C. Berarti C dalam tangan nada A minor harmonis itu kualitasnya adalah augmented. Di dalam tangga nada masing-masing interval itu ada tingkatan nada dan ada tingkatan akord. Jadi bagi yang sebelumnya bingung apa tingkatan nada dan tingkatan akord, nah ini seperti contoh yang terlihat ini. Ini tingkatan nada atau interval. Jarak C ke C itu adalah prime. Jarak C ke D itu adalah intervalnya namanya sekundo. Jarak C ke E ini dalam tangan nada C ya,
itu jaraknya adalah terce. C ke F itu quart, C ke G itu quint, C ke A itu sex, C ke B itu septim, dan C ke C aksen itu adalah oktav. Nah, ini tingkatan interval, tingkatan nada. Nah, ini tingkatan akord. Jadi 1 itu tonika, 2 itu supertonika, 3 itu median, 4 itu subdominan, 5 itu dominan, 6 itu submedian, 7 itu leading tone, 8 itu oktav. Jadi ini tingkatan nada dan ini adalah tingkatan akord. Nah, kita masuk sekarang interval. Interval adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain. Setiap interval diberikan nama yang mengandung arti kuantitas dan kualitas. Dalam sebuah tangan nada ada 7 nada yang masing-masing mempunyai nama kuantitas interval. Jadi nama kualitas interval itu dibagi ke dalam 2 kelompok dasar, yaitu interval murni perfect, interval prime, interval quart, interval quint, interval oktav. Itu termasuk ke dalam interval murni perfect. Kemudian interval mayor besar itu interval secondo, interval terce, interval sex, interval septim. Jadi di kualitasnya itu ada 2 kelompok dasarnya, yaitu interval perfect dan interval mayor. Ini bisa kita lihat interval prime. Jadi C ke C itu jaraknya murni, C ke F itu jaraknya murni, C ke G itu jaraknya murni, C ke C aksen itu jaraknya oktav. Nah, itu termasuk ke dalam interval murni. Kemudian interval mayor atau besar, C ke D secondo itu termasuk ke dalam interval mayor. Interval terce C ke E itu termasuk ke dalam interval mayor. Kemudian C ke A interval sex itu masuk ke dalam mayor. Interval septim yang ketujuh itu termasuk ke dalam mayor. Itu kualitas dari interval itu ya, dibagi ke dalam kelompok besarnya, jadinya terdiri seperti ini. Masing-masing interval dasar di atas dapat diubah-ubah, yaitu dengan memperlebar jarak atau mempersempit jarak. Untuk memperlebar jarak, maka nada atas dinaikkan 1 semiton atau nada bawah diturunkan 1 semiton. Sedangkan untuk mempersempit jarak, maka nada di atas diturunkan 1 semiton atau nada di bawah dinaikkan 1 semiton. Nah, jadi ini dalam konsepnya diminished dan augmented. Jadi kita kalau di augmented kita mengurangi, mempersempit, dan di diminished kita mempersempit, di augmented kita memperluas. Dan kita masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu harmoni 4 suara. Harmoni 4 suara meliputi nada sopran, nada alto, tenor, dan bass. Oleh karena itu, maka harmoni 4 suara merupakan konsep dasar yang umum bagi harmonisasi musik, baik itu ditinjau dari segi materi musik, yaitu nada-nada diskan dan nada-nada baskan. Nah, apa itu nada-nada diskan dan nada-nada baskan? Itu bisa dilihat dicari referensinya, karena ini sangat panjang penjelasannya, diskan dan baskan ini. Maupun itu ditinjau dari segi estetika musik, yaitu penyatuan hal-hal yang berbeda. Nah, masuk dalam cara penulisan. Cara penulisan harmoni 4 suara yaitu nada sopran dan alto ditempatkan pada sangkar nada berkunci G atau diskan. Kemudian nada tenor dan bass itu ditempatkan pada sangkar nada berkunci F atau kunci baskan.
Kemudian tangkai notasi nada sopran dan alto ditulis berlawanan. Demikian juga tangkai nada tenor dan bass itu ditulis berlawanan. Jadi untuk memberikan tanda antara mana itu notasi untuk sopran dan mana itu notasi untuk alto, maka pembedaannya adalah sopran ditulis ke atas, alto ditulis ke bawah benderanya. Kemudian demikian juga tangkai nada tenor dan bass. Tenor ditulis ke atas dan bass ditulis ke bawah tangkainya. Jadi pada dasarnya suara itu terbagi dua, antara suara wanita dan suara pria. Kemudian suara wanita itu terbagi lagi, yang tinggi itu sopran, sedang itu mezzo-sopran, yang rendah itu alto. Suara wanita. Kemudian pada suara pria, tingginya tenor, sedangnya bariton, kemudian rendahnya itu bass. Jadi biasa yang dipakai itu dalam choir yang pada umumnya itu adalah sopran, alto, tenor, dan bass. Jadi dalam penulisan itu seperti yang tadi disebutkan dari contohnya seperti ini. Ini lambangkan SATB, sopran, alto, tenor, dan bass. Ini sopran tangkainya ke atas, alto tangkainya ke bawah, tenor tangkainya ke atas, bass tangkainya ke bawah. Ini dalam penulisan harmoni 4 suara. Ini kunci G, ini kunci F. Nah, jadi untuk kita memahami selama ini, misalnya kunci. Jadi di dalam teori musik itu sangat jauh berbeda. Di dalam musik itu yang kunci, ini yang kunci. Di dalam bahasa Inggrisnya pun namanya adalah key. Kalau kita biasanya menyebut kunci F, kunci G, kunci C, kunci E, nah sekarang kita sudah bisa memulai merubah pelafalan itu menjadi itu adalah akord, jika itu yang dimaksud adalah akord. Tapi jika ini yang dimaksud adalah kunci, ini yang kunci, ini kunci G dan ini kunci F. Dan kemudian ini namanya garis akulade. Garis akulade ini adalah garis penghubung. Jadi garis yang menghubungkan. Jadi maksudnya itu jika kita mau menuliskan buat harmoni itu choir atau 4 suara, jadi kita harus menyertakan garis akulade ini sebagai penghubung atau pengikat. Jadi orang pun kalau di dalam musik, kalau misalnya sudah ada garis seperti ini, berarti kita sudah bisa memahami bahwasanya antara para garis nada ini atau staf ini dengan staf ini itu terikat ya. Nah, jadi itu sekarang range atau wilayah suara. Di wilayah suara sopran itu kira-kira seperti di gambar ini. Jadi apakah ada suara sopran atau alto, tenor, dan bass yang melebihi suara ini? Ada, tapi tidak banyak, mungkin hanya dari beberapa. Jadi untuk mengetahui range suara ini adalah seperti yang digambar ini. Terus kita masuk dalam penataan harmoni dalam bentuk terbuka dan tertutup. Pengertian bentuk terbuka dan tertutup dalam harmoni 4 suara adalah penataan nada-nada dalam sangkar yang tadi yang dihubungkan oleh garis akulade. Dalam sangkar nada besar yang menggambarkan suatu bentuk susunan nada-nada yang memberikan kemungkinan dan ketidakmungkinan hadirnya nada-nada lain di antara nada-nada yang ada. Fungsi penataan posisi ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, seperti suasana akrab, hangat, luas, lebar, dan lain-lain sebagainya. Itu berdasarkan subjektif masing-masing orang yang mendengarkan secara estetikanya. Ya tidak bisa juga dipaksakan bahwasanya
terbuka itu akan memberikan kesan yang akrab, terbuka memberikan kesan yang luas, lebar dan sebagainya. Tidak, karena itu subjektif dari masing-masing orang yang mendengarkan secara estetikanya. Terus penataan bentuk terbuka berarti bahwa di antara nada-nada yang telah ada masih memungkinkan dihadirkan nada-nada harmonis atau nada-nada yang sesuai dengan akord. Tujuan yang hendak dicapai melalui penataan harmoni empat suara dengan bentuk terbuka antara lain adalah suasana yang luas, lebar, dan longgar. Ya, mungkin karena berdasarkan dia terbuka, jadi dia rasanya itu agak lebar, longgar, lapang, dan sesuai dengan judulnya. Nah, ini contohnya bentuk terbuka. Jadi ini dicontohkan di dalam tangan nada C. Ini C, ini G, ini C, ini G. Jadi pada dasarnya, oh ya, ini harusnya ada E. Jadi kira-kira susunan bentuk terbuka itu seperti ini: E, C, E, C. Jadi kira-kira contoh dari bentuk terbuka itu seperti ini. Jadi bahwasanya masih ada kemungkinan di antara nada itu untuk disisipkan nada yang sesuai dengan akord. Misalnya antara C dan G ini kira-kira masih bisa disisipi oleh E. Antara G dengan E ini masih bisa disisipi dengan nada C. Bentuk tertutup. Jadi penataan harmoni empat suara dengan bentuk yang tertutup berarti bahwa di antara nada-nada yang telah ada tidak lagi memungkinkan dihadirkan nada-nada harmonis, atau sangat sedikit kemungkinannya untuk menyisipkan nada-nada harmonis di antara keempat nada-nada yang ada. Ada banyak tujuan yang hendak dicapai dengan bentuk tertutup, antara lain suasana hangat dan akrab. Nah, kira-kira bentuk tertutup itu jadi kira-kira contoh dari harmoni bentuk tertutup itu seperti ini. Jadi tidak ada kemungkinan bagi kita untuk menyisipkan nada-nada harmonis atau nada-nada sesuai dengan akord. Ini G, A, B, C, C, D, E, E, F, G. Jadi tidak ada kemungkinan bagi kita untuk menyisipkan nada-nada harmonis yang sesuai dengan akord. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya.